Bang Surya Paloh dilupakan orang sekarang. Dia menjagokan orang, padahal orang itu bukan jago. Karena Bang Surya Paloh itu keburu nafsu. Kan Bang Surya tahu dia menjadi gubernur itu penuh bohong. Kita ini sedang buruk dalam urusan dengan jiwa. Ya kita bangunlah jiwanya. Mumpung dalam keadaan begini kita selalu memumpakan kesadaran. Ya apakah kesadaran itu penting? Mungkin penting, mungkin tidak. Tapi setidak-tidaknya kalau kesadaran kita membangun jiwa itu begitu penting, maka orang pun mengerti urgensi apa yang mesti kita tegakkan dalam hidup kita. Nah, kaitannya perkara-perkara itu, Bang Surya Paloh dilupakan orang sekarang. Kalau orang tidak lupa, mungkin beliau pada intinya bersembunyi, minta supaya dilupakan. Ya begitu kira-kira. Senang kok beliau dilupakan. Sejak lama sekali itu banyak orang memberi beliau sebutan-sebutan yang kurang menyenangkan bagi beliau. Karena dia bilang gini, ini Bang Surya Paloh ini sedang sibuk mencari exit plan yang manis. Untuk apa? Untuk meninggalkan tanpa perlu tanggung jawab orang yang dijagokannya. Ya kalau saya menambahkan, dia menjagokan orang, padahal orang itu bukan jago. Sebenarnya menjagokan babon, ya tidak ada buahnya, tidak ada. Nah itu kata orang banyak. Nah, ini apa betul Bang Surya? Apakah karakter yang dilekatkan pada Bang Surya sebuah karakter tidak bertanggung jawab? Itu apakah begitu? Dulu Anda bersumpah, ya bersumpahlah, kalau kaderku ada yang korup, mending partaiku dibubarkan. Dan ketemu dua orang korup besar-besaran. Waktu wartawan nanya, wah Bang Surya ngamuk, di mana saya ngomong seperti itu dan apa konteksnya? Itu bukan begitu meaningnya, you mesti belajar lagi dan sebagainya. Enggak, itu saya salah. Karena memang tidak ada itu, meaningnya bukan begitu. Rekam jejak itu saya bayangkan demikian terang benderang. Di masa lampau kita bisa mengingkari diri kita sendiri, kita mengingkari apa yang kita janjikan, apa yang kita katakan, apa yang kita anggap sebagai sumpah kita. Jadi saya intinya mengkoreksi, bukan itu. Tapi zaman IT, rekaman-rekaman itu begitu jelas. Jelasnya jelas. Dan kita, kalau kita tidak punya karakter yang kuat untuk menolak kenyataan diri kita, kita bisa menolak. Tapi kalau karakter kita kuat, kita masih, itu namanya berkelit. Yang kedua mungkin politisi, ya kayak Bang Paloh itu. Politisi, teriaknya bung ngeri sekali. Saya ini ingin melihat bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Dan saya ingin melakukan restorasi. Saya pun menunjuk seorang tokoh yang kita sebut itu the best. Karena why not the best? Bang, babon bukan jago. Babon yang dijagokan itu disebut the best.
itu segera mengeluarkan produk setelah disuruh ke sana kemari dengan biaya mahal untuk menjual dirinya. Di Aceh tidak ada orang yang kepencut, tidak ada orang yang punya ketertarikan sedikit pun, sehingga biaya yang sangat tinggi dengan jet pribadi itu, ya itu ya tekor lah, tekor. Saya kira itu Nasdem sebagai perusahaan ya langsung tutup buku. Atau nggak usah Nasdem sebagai perusahaan, Nasdemnya dilupakan. Langsung perusahaan-perusahaan Bang Surya Paloh ya tutup buku lah. Metro TV nggak siaran lah. Kayak tempo hari itu, wah, ketika siapa itu menteri, wah namanya keren ya, Gerald Plate, ketangkep itu, wah saya tahu para sahabat saya, apa sahabat atau orang-orang yang saya kenal dengan baik, jauh sebelum ini saya kenal baik, itu pada berteriak-teriak, wah pemerintah sok tahu main tangkap main ini. Pemerintah itu tidak main tangkap. KPK itu ngerti urusan pokok. Oh, dalam hal ini bukan KPK, itu Kejaksaan Agung yang menelusuri orang-orang itu dan gampang ditangkap sesudah ada data. Nah, Bang Surya itu ya nangislah, keluarlah mata darah karena si Yohanes itu pembawa sial. Karena Bang Surya Paloh itu keburu nafsu. Kan Bang Surya tahu dia menjadi gubernur itu penuh bohong. Dimulai dari kebohongan dengan politik kekasaran yang sekasar-kasarnya, dan dalam proses menjadi pejabat negara tidak bisa mengerjakan apa yang mesti dikerjakan, yaitu orang paling sial di antara orang-orang yang sial, yaitu paling sial. Tapi dijagokan, Bang, kalau Pak JK tidak tahu bahwa orang itu pembawa sial, Pak JK pasti ikut mengajukan. Barangkali akan diajak Bang Paloh, akan diajak untuk bergabung atas tanggung renteng biayanya. Nanti hasilnya juga bagi dua. Tapi Pak JK tahu, biarlah itu Surya Paloh, biar dia kasih kerja itu semuanya. Karena dia tahu, JK tahu ini bukan dagangan yang membawa hasil yang cepat. Hasilnya masih lama, dan itu kalau ada, karena dalam proses itu kosong, tanpa hasil, gagal total. Itu kira-kira perhitungan politik. Lalu Bang Surya membuat kesalahan kedua, mengangkat Caimin tanpa menimbang-nimbang. Caimin orang yang nafsu sekali ingin jadi wakil presiden sudah lama dan sudah bergabung sama Prabowo, tapi ditanya pun tidak, disentuh pun tidak. Ketika ada tawaran, ya tawaran juga tanpa perhitungan, dia langsung menclok. Di situ ikut. Dan inilah proyek nasional yang gagal total, saling mempermalukan, dan kita merasa ini Bang Surya sedikit terlupakan oleh peristiwa-peristiwa politik mutakhir, dan Bang Surya kita tidak tahu kapan melepaskan babon yang diikatnya. So must go on. Jalan terus, pantang mundur. Begitu perhitungan Surya Paloh
yang merasa makin tidak berguna. Begitu Bung. Terima kasih.